Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mayulina, NIM 1814080064. Saya dari jurusan Tadris IFA Fisika B. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas UAS. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian bab 1, metodologi penelitian. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian merupakan informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah di dalam penelitian adalah proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Yang ketiga ada batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian merupakan ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas dalam atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk dilakukan. Yang keempat itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian merupakan suatu rumusan masalah yang ditandai dengan pertanyaan atau kalimat tanya. Selanjutnya ada tujuan masalah. Tujuan masalah dalam penelitian ini banyak sekali tujuannya, tergantung proses penelitiannya. Pada tujuan utama dalam penelitian itu yaitu untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, untuk membuktikan kebenaran. Yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan. Selanjut ke manfaat dan komponen penelitian. Manfaat dari penelitian hampir sama dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengembangkan, untuk membukti, untuk memperoleh pengetahuan. Lanjut ke komponen penelitian. Komponen penelitian itu meliputi ada judul, latar belakang, perumusan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan, hipotesis, metode, lokasi penelitian, dan lampiran. Lanjut ke bab 2, metodologi penelitian. Di sini ada deskripsi teori. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahasa pustaka yang memuat teori-teori relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kajian pustaka dalam suatu penelitian ilmiah merupakan suatu bagian penting dari keseluruhan langkah-langkah metode penelitian. Lanjut ke penelitian relevan. Pertama, pengertian. Kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahas pustaka yang memuat teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yang kedua, kajian teori. Kajian teori ini meliputi minat belajar, fungsi minat, ciri-ciri minat belajar, dan mengukur minat belajar. Yang kedua, pembelajaran sejarah. Yang pertama, konsep pembelajaran sejarah. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh satu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, B. Sejarah. Kata sejarah itu diambil dari bahasa Arab yaitu syajara yang berarti terjadi. Jadi sejarah itu adalah cabang ilmu yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif.
Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran di mana siswa bekerja dalam satu kelompok kecil dengan saling membantu satu sama lain dalam dunia pendidikan. Lanjut ke penelitian relevan. Penelitian relevan ini adalah suatu yang memiliki kaitan dengan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas di dalam penelitian tersebut. Contohnya saya ambil dari hasil penelitian Maghfiratullah 2011 yang berjudul Eksperimen Model Pembelajaran TIC Versailles atau TPS pada siswa kelas 9 SMP di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa model pembelajaran TPS ini lebih baik daripada dengan menggunakan model pembelajaran STAT. Persamaan penelitian di atas dengan skripsi penulisan, yaitu merupakan model pembelajaran TPS mengaktifkan siswa melalui diskusi. Perbedaan penelitian ini yaitu penerapan model pembelajarannya dengan model pembelajaran STAD pada siswa kelas 9 SMP Kota Palangkaraya. Lanjut ke kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini adalah pembelajaran sejarah dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, penggunaan baik secara individu maupun kelompok. Pembelajaran sejarah tersebut bersifat membosankan, tidak menarik, tidak senang, menyebabkan siswa mengantuk, tidak berminat untuk aktif proses pembelajaran, siswa sangat malas untuk melakukan pembelajaran tersebut. Lanjut ke yang terakhir, itu ada hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Nah, saya ambil dari contoh jurnal tadi, yaitu berdasarkan rumusan masalah dapat diambil hipotesis bahwa penerapan model pembelajaran TPS dengan langkah guru mengajukan pertanyaan, guru meminta siswa berpasangan dengan mendiskusikan topik tertentu, guru meminta berpasang-pasangan tersebut bekerja sama dengan kelas secara keseluruhan, dapat meningkatkan minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah tersebut. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian meliputi identifikasi penelitian. Seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang akan dihadapinya pada saat meneliti. Kedua, itu ada jenis penelitian. Seorang peneliti harus memilih jenis penelitian apa yang akan digunakan pada saat meneliti, karena sangat berpengaruh pada saat dia mengumpulkan data. Lanjut ke populasi dan sampel. Populasi ini adalah keseluruhan subjek peneliti. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian saat meneliti. Jadi dapat kita simpulkan bahwa populasi itu adalah keseluruhan unsur subjek sebagai sumber data dengan karakteristik tertentu dalam sebuah penelitian. Lanjut ke variabel dan data. Lanjut ke variabel dan data. Data yang pertama, sumber data. Sumber data ada dua, yang pertama data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu data yang langsung memberikan data pengumpulan kepada
aspek penelitian. Kalau data sekunder, sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan. Contohnya, sumber data sekunder ini didapatkan dari guru dan tata letak bangunan. Lanjut ke variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Sering pula disebut sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa proses penelitian. Variabel dibedakan menjadi dua. Yang pertama variabel bebas dan yang kedua variabel terkait. Lanjut ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaan menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cepat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Instrumen penelitian ini juga digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang akan diamati. Instrumen penelitian ini ada dua. Yang pertama, pedoman observasi. Yang kedua, pedoman angket. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Data adalah unit informasi yang direkam media yang dapat dibedakan dengan antara lain, dapat dianalisis dan relevan dengan program tertentu. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis juga menggunakan metode-metode observasi. Yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode angket. Yang ketiga, metode dokumentar. Yang terakhir adalah langkah kegiatan penelitian. Di dalam langkah kegiatan penelitian ini ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan persiapan. Di dalam tahapan persiapan ini ada observasi ke sekolah yang akan digunakan. Yang kedua, meminta surat permohonan izin. Yang ketiga, mengajukan surat permohonan izin ini ke tempat penelitian. Yang keempat, ada berkonsultasi dengan pihak penelitian. Yang kelima, ada mengajukan instrumen penelitian. Contohnya, mengajukan angket atau dokumentasi. Yang terakhir ada uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dengan validitas ahli, yaitu dengan bantuan dosen atau pembimbing. Lanjut ke tahapan kedua. Tahapan kedua ini adalah pelaksanaan penelitian. Pada tahapan ini dilakukan untuk memberi angket tentang tes kecerdasan emosional dan motivasi belajar kepada responden. Pada tahapan ketiga itu ada analisis. Dalam tahapan ini, semua data yang diperoleh dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti. Tahapan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini dapat didapatkan setelah mengetahui hasil interpretasi data tersebut pada akhir penelitian. Lanjut ke bab 4 dan 5, metode penelitian. Yang pertama itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah proses pengembangan. Proses pengembangan media ini diawali dengan pembuatan diagram atau langkah-langkah penelitian mengenai prosedur penelitian yang dibuat. Lanjut ke uji ahli media. Uji ahli media ini digunakan sebagai untuk tampak bahwa aspek yang digunakan itu
dapat memberikan hasil yang memuaskan. Lanjut, keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian ini dikembangkan sampai pada uji ahli. Yang meliputi uji ahli ini media dan materi. Adapun tahapan pengembangan media yang belum dilakukan yaitu pada masa pandemi ini, contohnya tidak bisa langsung ke sekolahnya. Lanjut ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pengembangan media film, media pembelajaran konsep fotosintesis, penelitian terhadap media animasi, cahaya, dan fotosintesis dari segi materi memperoleh presentasi 92,5% termasuk dalam kriteria yang sangat baik. Berarti dari kesimpulan penelitian ini berhasil untuk digunakan. Metode penelitiannya berhasil digunakan. Sarannya yang telah dilakukan disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbaiki aspek. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.